Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanda gesang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau. Selamat petang dan selamat hari Sabat buat kita semua. Pada hari Sabat ini kita akan mulakan acara Vesper online kita dengan menyanyikan lagu Seek Him First. Sebab dalam Matius 6 ayat 33 berkata, "Tetapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all those things shall be added unto you. Hallelujah, hallelujah. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenaran. Semuanya itu ditambah padamu. Haleluya, haleluya. Terima kasih kerana menyanyi bersama-sama. Lagu seterusnya kita nyanyi, "Oh Tuhan, pimpinlah langkahku." Kerana dalam setiap langkah kita memang memerlukan Tuhan. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku. Ku tak berani jalan sendiri. Sertamu itulah doaku, agar ku merendahkan diri, menurut firman-Mu setiap hari. Jadikan
Terima kasih kerana nyanyi bersama-sama. Pada saat ini, mari kita mempersiapkan hati kita kepada Tuhan untuk menyanyikan lagu pembuka, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Sekarang mari kita berdoa. Bapa yang pengasih, sahabat setia dalam kerajaan syurga, kami bersyukur kepada Bapa pada hari Sabat yang indah ini Bapa. Bapa, kami percaya bahawa sepanjang seminggu yang lepas, Engkau telah memberkati setiap satu kami Bapa. Bapa, saat ini kami akan mendengar firman-Mu Bapa. Biar kiranya apa yang pembicara kami sampaikan adalah sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Berilah dia kebijaksanaan daripada kerajaan syurga, kerana Engkau lah yang maha mengetahui Bapa. Bapa, kami mohon keampunan daripada Bapa, kerana kami adalah orang-orang yang berdosa Bapa. Bapa, kami serahkan semua doa ini dalam tangan Bapa, Allah, Anak dan Roh Kudus. Amin. Pada saat ini kita akan menjemput Pendeta Victor untuk menyampaikan sharing dia. Tajuknya, Hanya Dekat Allah Saja Aku Tenang. Kita persilakan dengan untuk dia. Selamat malam dan selamat hari Sabat buat kita semua. Saya bersyukur kepada Tuhan oleh karena pada malam hari ini diberi kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan bagi saudara-saudaraku yang jauh, yang malam hari ini kita harus tetap masih berada di rumah. Walaupun di rumah, kita masih bisa memuji Tuhan, berbakti di hari Sabat yang kudus ini. Saya berterima kasih untuk sahabat saya, Pastor Denny David, yang memberi kesempatan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan, untuk menguatkan hati saudara-saudara semua yang ada di tempatnya masing-masing, memasuki hari-hari yang penuh dengan kekhawatiran, di mana semua umat manusia sekarang memikirkan hal-hal yang mengkhawatirkan hidupnya. Tapi malam hari Sabat ini, ada satu firman Tuhan yang bisa menguatkan hati kita semua. Sebelumnya mari kita berdoa untuk memohon kuasa dari surga, membuka hati kita untuk menerima firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk malam hari ini. Hari Sabat yang kudus kami boleh gunakan untuk memuji Tuhan, berbakti bersama-sama. Sekalipun kami harus berada di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya Engkau juga hadir bersama-sama dengan kami pada malam hari ini. Biarlah perbaktian kami boleh menjadi sukacita dan kemuliaan bagi Tuhan. Dan biarlah firman-Mu boleh kami pahami dengan baik pada malam hari ini. Berkati hamba-Mu dan urapi dengan kuasa Roh Kudus dari surga. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya memperkenalkan diri kepada sahabat-sahabat saya, umat-umat Tuhan yang jauh di sana.
Perkenalkan, nama saya Pendeta Victor Joe Sinaga, melayani di kampus Universitas Advent Indonesia Bandung. Saya melayani sebagai kepala asrama untuk mahasiswa putra. Kurang lebih ada sekitar 500 sampai 600 orang yang tinggal di asrama putra setiap semesternya, dan inilah yang kami akan layani dan kami bimbing setiap semester berjalan. Dan pada malam hari ini saya diberi kesempatan untuk melayani umat-umat Tuhan yang ada di sana melalui penyampaian firman Tuhan. Judul firman Tuhan malam hari ini yang akan kita pelajari bersama-sama, judulnya adalah Hanya Dekat Allah Saja Aku Tenang. Kalau kita mendengar kalimat hanya dekat Allah saja aku tenang, kita akan teringat ada satu ayat dari kitab Mazmur yang telah menuliskannya. Tetapi ini juga sudah dibuat menjadi sebuah lagu, nyanyian-nyanyian rohani yang penuh dengan pengharapan yang sudah kita bisa dengar di berbagai kesempatan, karena lagu itu juga boleh menguatkan setiap orang yang mendengarkannya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita buka Alkitab kita dalam Alkitab buku Wahyu 21 ayat yang ketiga. Firman Tuhan berkata demikian. Wahyu 21 ayat yang ketiga. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Kitab Mazmur dan kitab Wahyu untuk ayat ini, untuk kalimat ini, benar-benar mengungkapkan satu perasaan yang sama. Bila mana Allah berkemah, membangun kemahnya, membangun rumahnya, membangun tempat tinggalnya, dekat dengan umat-umatnya, dekat dengan kita, disitulah ada rasa tenang dan kedamaian. Nah, tetapi persoalannya sekarang adalah ada banyak umat-umat Tuhan di dunia ini, dan bahkan saya dan saudara sekarang selama lebih dari 2 bulan lebih, bahkan mungkin ada negara yang sudah memulai kekhawatirannya dari sejak awal Januari, bahkan dimulai dari Desember tahun yang lalu. Penduduk dunia saat ini mengalami rasa takut, rasa cemas, kekhawatiran yang luar biasa akibat wabah yang sedang membuat kekhawatiran di seluruh dunia saat ini. Semua orang beragama sekarang sedang memanggil nama Tuhannya. Bahkan tidak lupa juga dari kita, umat-umat Tuhan dari Gereja Masih Advent Hari ke-7, juga ikut memanggil, berseru kepada Tuhan, berdoa dengan sungguh-sungguh untuk menyelesaikan pergumulan yang sedang terjadi ini. Ada banyak gereja-gereja dan tempat-tempat ibadah sekarang dipenuhi. Sebelum ada larangan untuk berbakti bersama-sama, kerinduan orang-orang yang beragama ingin datang berbakti ke gereja, ke tempat-tempat ibadah, tetapi dilarang. Kerinduan orang untuk berbakti sekarang sangat kuat, sangat tinggi. Bahkan yang sebelumnya tidak pernah menggunakan perbaktian melalui peralatan teknologi digital, elektronik, sekarang menggunakan semua peralatan itu untuk mempersatukan umat berdoa dan berbakti. Padahal ayat yang sangat indah dalam kitab Mazmur tadi adalah hanya dekat Allah saja aku tenang. Tidak ada ketenangan di dunia ini. Semua orang khawatir, semua orang takut, semua orang merasa khawatir akan nasib dan kehidupannya. Tapi orang yang percaya kepada Tuhan seharusnya harus tetap berdiri tegak, percaya kepada Tuhan, bahwa bersama dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, dia selalu mengalami ketenangan. Allah selalu rindu dekat dengan umat-umatnya. Ini adalah kalimat kunci yang ingin saya ulang-ulangi sepanjang kita belajar firman Tuhan. Bahwa Allah selalu rindu dekat dengan kita, dengan saya dan saudara, dengan orang-orang yang percaya kepadanya. Allah itu ingin dekat dengan kita, ingin dekat dengan umat-umatnya. Nah, kebutuhan terbesar umat manusia saat ini adalah rasa tenang. Rasa tenang.
Ini adalah kebutuhan terbesar umat manusia saat ini. Raja Daud merasakan kecemasan yang luar biasa. Itu sebabnya ayat dalam Mazmur pasal 62 itu dia tuliskan sendiri bahwa dekat dengan Allah akan ada rasa tenang. Punya harta banyak juga khawatir. Jabatan-jabatan yang sudah tinggi, jabatan-jabatan besar sebagai pemimpin-pemimpin juga tetap khawatir, tidak merasa tenang dengan jabatannya. Memiliki segudang harta yang mungkin bisa saja dibagi-bagi dengan orang banyak, itu juga tidak membawa ketenangan. Malah mereka menjadi semakin khawatir. Ketenangan dekat dengan Allah, ketenangan bersama dengan Allah, ketenangan yang didapat dari Allah akan membawa keselamatan. Ketenangan yang membawa kekuatan. Apa yang dirasakan oleh Daud bersama dengan Tuhan, bersama dengan Allah adalah sesuatu yang dia ingin saksikan kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan saat ini. Dia mendapatkan ketenangan yang memberi pengharapan. Daud merasakan ketenangan yang membangun imannya. Daud merasakan ketenangan untuk memberi kesembuhan atas segala penyakit yang dia derita. Daud juga merasakan ketenangan yang menyediakan damai sejahtera. Kita tahu bagaimana Daud bergumul, begitu banyak persoalan hidup yang dia harus hadapi. Tapi dia percaya, dekat dengan Allah saja dia merasakan ketenangan. Dan ingat kalimat tadi, bahwa Allah pun selalu ingin dekat dengan kita. Tapi ada masalah yang harus kita coba pelajari satu persatu. Sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, itu adalah awal perpisahan yang menyakitkan antara Allah dan manusia. Kalau kita buka atau baca dalam kitab Kejadian, bagaimana proses Adam dan Hawa itu jatuh ke dalam dosa. Itu adalah satu perpisahan, satu kengerian, satu kesedihan yang luar biasa. Bukan hanya saja di pihak Adam dan Hawa, bukan hanya saja di pihak manusia itu sendiri, tapi juga dirasakan langsung oleh Allah, pencipta mereka. Ada tangis, ada ratapan yang tidak bisa tersesali lagi, yang tidak bisa diulangi lagi. Kalau Anda pernah merasakan penyesalan yang luar biasa, rasa kecewa atau ratapan yang sangat luar biasa, Adam dan Hawa bersama dengan Allah sendiri juga merasakan hal itu. Mereka tidak bisa mengulangi peristiwa yang sudah terjadi. Sudah terlanjur Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Sudah terlanjur Adam melanggar apa yang menjadi perintah dan perjanjian antara dia dengan Allah. Tetapi di saat kondisi perpisahan dengan ciptaannya, Allah tetap ingin dekat dengan Adam dan Hawa pada masa itu, pada saat itu. Kerinduan Allah agar ada hubungan yang akrab kembali itu dia selalu ingin lakukan sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Bahkan kita tahu tujuan akhir daripada hidup manusia sekarang ini adalah tujuan akhirnya agar dia dengan kita nanti berada dalam kerajaan surga bersama-sama. Nah, tetapi kita boleh kembali lagi kepada masalah yang dihadapi oleh umat manusia sampai sekarang ini. Nah, sesaat setelah kejatuhan itu, setelah Adam dan Hawa jatuh dan melanggar, berbuat dosa, sesaat itu juga Allah menyusuri Taman Eden untuk mencari sahabatnya ini, sahabat terbaiknya. Karena hanya ada 2 orang masih pada masa itu, yaitu Adam dan Hawa. Dia memanggil-manggil, Adam, di manakah engkau? Adam, di manakah engkau? Hawa, di manakah engkau? Di manakah kalian? Dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-9 dituliskan, Adam, di manakah engkau? Artinya, apakah hatimu masih bersama-sama dengan aku? Apakah hatimu masih tetap dekat dengan aku? Apakah engkau masih merasa dekat denganku? Itulah kira-kira ungkapan dari perasaan Allah pada waktu dia mencari Adam di Taman Eden. Melihat kejadian itu, keadaan itu, singkat cerita kita bisa melihat uraian-uraian itu. Tidak rela melihat kondisi ini. Allah juga tidak mau melihat mereka dalam keadaan telanjang.
dalam keadaan rasa dingin, kedinginan. Bahkan mereka juga merasa malu oleh karena mereka sudah merasa melihat diri mereka yang sudah telanjang, tidak punya pakaian. Kemudian Allah memiliki inisiatif, memiliki satu keinginan untuk menyelesaikan persoalan Adam dan Hawa pada masa itu. Dia membuat pakaian Adam dan Hawa dari kulit binatang untuk manusia itu, Adam dan istrinya Hawa. Dalam Kejadian 3 ayat 21 dicatatkan hal itu, bahwa Allah membuat pakaian dari kulit binatang dan dipakaikan kepada Adam dan Hawa. Lihat di sini, langkah pertama yang Tuhan buat adalah ketika manusia mengalami persoalan, Allah menyelesaikannya saat itu. Allah tidak mau membiarkan Adam dan Hawa kedinginan dan rasa malu yang mereka harus rasakan ketika mereka jatuh ke dalam dosa. Kemudian kita ingat bagaimana Allah memanggil Abraham. Abraham ini juga adalah orang yang awalnya juga belum mengenal Allah dalam kehidupannya. Tapi Allah memanggil Abraham. Ini untuk melanjutkan kerinduan Allah supaya Allah tetap bisa dekat dengan umat ciptaannya. Dan kemudian Abraham menyambut panggilan Allah, merespon panggilan Allah kepadanya untuk menjadi umatnya di dunia ini. Kemudian setelah Abraham, kita bisa melihat dalam catatan Alkitab kembali bagaimana Tuhan juga memanggil Musa. Musa secara khusus dipanggil dari padang belantara, tempat dia menggembalakan kambing domba. Dari padang itu dia memanggil Musa. Musa, kamu harus memimpin umatku keluar dari mana? Dari tanah Mesir. Walaupun Musa dengan perdebatan yang luar biasa untuk menolak panggilan itu, tapi akhirnya Musa menerima panggilan itu. Allah mau untuk memanggil Musa, memilih Musa untuk memimpin bangsa Israel pulang ke tanah perjanjian. Karena Allah rindu dengan umatnya. Dia mau tetap dekat dengan umat-umat yang dia kasihi. Dia mau agar umat-umat ciptaannya, umat kesayangannya ini tidak melupakan dia. Bayangkan kalau saja Musa tidak memimpin bangsa itu, kalau saja Allah melupakan bangsa Israel di tanah Mesir, boleh saja dalam waktu puluhan tahun atau ratusan tahun setelah itu, tidak ada lagi yang akan mengenal Tuhan penciptanya. Tidak akan ada lagi yang mengenal siapa yang menciptakan dunia ini. Ketika bangsa Israel mulai dipimpin dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian, kita bisa melihat bagaimana pergumulan dan perjuangan bangsa ini bersama dengan Musa menjalani satu tapak demi tapak perjalanan sejak mereka meninggalkan tanah Mesir. Tetapi lihat, Alkitab mencatat bahwa Allah tetap hadir siang dan malam bersama dengan umatnya. Walaupun dia tidak bisa memperlihatkan fisiknya secara langsung, tapi Allah hadir dalam tiang awan di siang hari. Dia juga hadir melalui tiang api di malam hari agar umat-umatnya tidak merasa kedinginan di padang belantara yang tandus, bahkan yang mungkin yang tidak ada pohon untuk tempat mereka berlindung. Di siang hari ada tiang awan supaya mereka tidak kepanasan. Itulah kepedulian dan perhatian Allah terhadap umat-umatnya mulai perjalanan dari Mesir menuju ke tanah Kanaan itu. Bahkan kita bisa melihat dia juga hadir setiap hari, setiap pagi-pagi mana sudah turun ke atas bumi ini di mana bangsa itu berkemah, dan bangsa Israel boleh mengambil secukupnya sesuai dengan kebutuhannya mana itu sebagai makanan mereka setiap hari. Itu sebabnya Yesus katakan, dia tidak salah mengatakan bahwa aku adalah roti hidup. Memang dia sudah menunjukkan bahwa keperhatiannya kepada umatnya itu tidak pernah main-main. Dia hadir setiap hari memberikan makanan dan dalam bentuk mana. Mana ini adalah makanan yang langsung dikirim dari surga, bukan dari pabrik dunia ini. Itu langsung diolah dan disediakan dari surga, dikirim langsung ke dunia ini. Dalam perjalanan itu pun saat mereka haus, Yesus hadir menyediakan air segar, bahkan air itu pun boleh dan bisa keluar dari batu yang keras. Dan itulah sebabnya Yesus katakan, aku adalah air hidup. Karena dia sendiri memang sudah mendampingi bangsa itu dari waktu ke waktu, memberikan
memberikan keperluan air dalam kehidupan mereka sepanjang perjalanan. Lihat di sini. Saya kembali mau ingatkan bahwa apa yang Allah lakukan ini, apa yang Tuhan perbuat ini untuk menunjukkan, membuktikan bahwa Allah ingin selalu dekat dengan kita, dengan umatnya. Tidak ada tujuan lain selain daripada itu, agar umat itu selalu merasakan kehadiran Allah dekat dengan mereka. Bahkan di dalam perjalanan itu juga, di waktu perjalanan menuju ke tanah perjanjian itu, untuk pertama kalinya Allah ingin memperkuat secara langsung hubungan antara Tuhan, antara Allah dengan umatnya. Dia memberikan perintah kepada Musa dalam Keluaran pasal 25 ayat yang ke-8. Dia katakan bahwa mereka harus membuat tempat kudus bagiku. Supaya apa? Supaya aku tinggal dekat dengan mereka. Nah, membuat tempat kudus ini, kita bisa langsung membayangkan Allah tidak mau jauh dari umatnya. Tapi Musa harus memang betul-betul menyediakan satu tempat yang khusus di tengah-tengah perkemahan daripada bangsa Israel itu. Allah menyuruh Musa, bangunlah tempat kudus bagiku, supaya aku tinggal dekat dengan umatku. Dan Musa, kita tahu, bersama dengan bangsa itu membangun kemah pertemuan, bait suci yang pertama sekali dibangun dalam pertemuan perjalanan bangsa Israel menuju tanah Kanaan itu. Artinya apa? Allah ingin dekat dengan kita. Jadi jangan pernah merasa takut dalam hidup ini. Jangan pernah merasa jauh dari Tuhan. Perjalanan bangsa Israel sudah menjadi catatan dan membuktikan bagaimana Tuhan itu selalu ingin dekat dengan kita. Ada satu cerita dalam buku Para Nabi dan Bapa jilid 2 halaman 28. Diceritakan seperti ini. Suatu kali mereka pergi berperang dan mereka telah diusir dan ribuan telah dibunuh. Padahal sebelum-sebelumnya bangsa Israel ini, sekalipun mereka adalah bangsa yang tidak terlalu paham soal peperangan, mereka tidak memiliki persenjataan yang lengkap, tapi mereka selalu menang melawan setiap musuh-musuh yang mencoba melawan mereka dalam peperangan dalam perjalanan itu. Tapi kali ini mereka pergi berperang, tapi mereka kalah, mereka diusir, bahkan pasukan perang yang mereka bawa pada saat itu, ribuan orang mati dibunuh oleh musuhnya. Oleh karena apa? Karena mereka telah berjalan bertentangan dengan perintah Allah. Mereka telah pergi tanpa Musa, pemimpin yang telah diangkat Allah, tanpa tiang awan, lambang daripada hadirat ilahi, dan tanpa peti perjanjian. Nah, pada biasanya kalau memimpin peperangan, Musa pasti tahu Musa harus memimpin bangsa itu. Dan bahkan ketika bangsa itu bergerak, bersamaan juga bergerak tiang awan pada siang hari atau tiang api pada malam hari. Tapi mereka mau coba-coba jauh melawan apa yang Tuhan sudah perintahkan. Akhirnya mereka mendapatkan kekalahan. Dan dilanjutkan dalam cerita itu. Tapi sekarang Musa ada bersama dengan mereka, kemudian menguatkan hati mereka dengan kata-kata penuh iman dan pengharapan. Anak Allah bersemayam di dalam tiang awan, memimpin mereka, dan peti perjanjian yang suci itu menyertai mereka. Pengalaman ini memberikan satu pelajaran kepada kita. Allah Israel yang maha kuasa itu adalah Allah kita. Di dalam Dia kita bisa berharap. Dan Nyonya White menulis dalam buku Para Nabi dan Bapa jilid 2 ini, jikalau kita menurut kepada tuntutan-tuntutannya, Ia akan mengerjakan bagi kita dalam satu cara yang ajaib, sebagaimana yang telah dilakukannya bagi umatnya pada zaman dulu. Saudara-saudara, umat-umat Tuhan, sahabat-sahabatku, teman-temanku, yang mungkin saat ini sedang melakukan tugas pelayanan kepada banyak orang yang bekerja di rumah sakit khususnya. Saya bisa membayangkan kekhawatiran, ketakutan yang luar biasa bagi para perawat-perawat, dokter-dokter, para pekerja-pekerja di rumah sakit yang harus berhadapan dengan pasien-pasien, yang berhadapan dengan
masyarakat yang kita juga tidak tahu apakah mereka terkena COVID-19 ini, apakah mereka sedang terpapar virus yang sedang membahayakan ini. Di berbagai rumah sakit saya melihat beberapa berita-berita menampilkan bagaimana para perawat-perawat dokter harus menggunakan alat pelindung diri, memakai alat pakaian-pakaian yang berbeda dari sebelum-sebelumnya untuk melindungi diri mereka. Tapi ingatlah catatan buku Roh Nubuat pada malam hari ini. Jikalau kita menurut kepada tuntutan-tuntutannya, jikalau kita menurut terus kepada apa yang Tuhan perintahkan kepada kita, Dia akan melakukan sesuatu dengan cara yang ajaib yang dulu pernah Dia lakukan juga kepada bangsa Israel. Ini yang menjadi keyakinan kita, pengharapan kita. Jangan pernah takut dalam menghadapi persoalan hidup ini. Umat-umat Tuhan harusnya menjadi orang yang terdepan, dilihat oleh banyak orang, yang selalu tegak menghadapi segala kehidupan ini, yang selalu tegak kepalanya untuk menghadapi persoalan ini. Jangan pernah takut. Jangan pernah merasa Allah itu jauh dari kita. Dia dekat dengan kita, sebagaimana Dia juga dekat dengan apa? Dengan bangsa Israel pada masa itu. Saudara, dalam perjalanan menuju tanah perjanjian itu, Allah tidak sekali-kali meninggalkan mereka. Kemenangan dalam setiap peperangan dengan bangsa yang kuat, dan tiba di tanah Kanaan untuk memulai satu kehidupan yang baru dan memulai cara penyembahan yang benar untuk Allah. Mengapa Allah begitu berupaya berjuang bersama dengan Musa dan pemimpin-pemimpinnya pada waktu itu untuk mengantarkan umat Israel masuk ke tanah perjanjian? Salah satu tujuannya adalah agar bangsa itu kembali memiliki cara dan penyembahan yang benar kepada Allah pencipta mereka. Artinya apa? Allah tidak mau kehilangan umatnya. Dia tidak mau kehilangan orang-orang yang Dia kasihi, termasuk kita sekarang ini. Dia mau dekat dengan kita. Dia selalu rindu untuk bersama-sama dengan kita. Sekalipun saat ini ada banyak gereja, bahkan hampir semua gereja di kota-kota besar, di setiap negara-negara kita, baik di Malaysia, di Indonesia, dan di kota-kota besar di negara lain. Semua gereja-gereja sekarang tidak boleh didatangi oleh umatnya. Tapi percayalah, di rumah-rumah seperti malam hari ini pun, di tempat kita sedang tinggal ini, Tuhan juga izinkan itu terjadi, agar kita tetap mencari Dia, menyembah Dia dengan cara yang benar, sekalipun kita tidak berada dalam satu ruangan. Dalam perjalanan seterusnya, Allah ingin menjadi pemimpin atau raja bagi bangsa pada waktu itu. Dia ingin menjadi raja bangsa Israel. Tapi bangsa itu ingin seperti bangsa lain. Bangsa Israel ingin seperti bangsa-bangsa di sekitarnya yang memiliki raja manusia yang duduk punya tahta, punya istana. Itu sebenarnya mereka minta, angkatlah kami seorang raja untuk memimpin kami. Dan bangsa Israel terus meminta, bahkan merengek-rengek meminta diangkat seorang manusia menjadi raja atas mereka. Padahal Tuhan mau, Allah mau, biarlah aku yang sendiri menjadi rajamu, biarlah aku sendiri yang memimpin kamu. Tapi bangsa itu memilih manusia saja. Dan inilah menjadi awal berbagai macam persoalan, pergumulan yang dihadapi bangsa Israel pada masa itu, dengan kepemimpinan banyak raja-raja yang tidak takut akan Tuhan. Dan Allah pun memenuhi keinginan bangsa itu. Dan kita tahu, Alkitab mencatat, Saul adalah raja pertama bangsa Israel yang diangkat oleh apa? Oleh Allah kepada mereka. Kemudian bukan hanya raja-raja, Allah juga mengutus nabi-nabi untuk melayani umat-umatnya. Bukan hanya raja, Dia juga mengirimkan nabi-nabi. Untuk apa? Untuk mendampingi, untuk menasehati, untuk mengawal perjalanan rohani umat-umatnya melewati tahun-tahun yang penuh dengan apa? Dengan penuh suka dan duka. Allah tidak mau membiarkan kita, tidak mau membiarkan kita tanpa harapan. Itu sebabnya saat ini kalau kita mau lihat, ada banyak hamba-hamba Tuhan, chaplain, para pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan di gereja, penatua-penatua, dipakai oleh Tuhan untuk mengarahkan, membimbing umat-umatnya yang Dia kasihi. Sampai sekarang pun Allah masih tetap memperdulikan hal itu. Dan melalui kepemimpinan para nabi-nabi dan raja-raja, Allah tetap melihat bagaimana bangsa itu tetap terpimpin dengan baik. Itu yang Tuhan mau pastikan
terjadi. Dia juga hadir. Bila mana kita lihat satu cerita bagaimana Daniel dan teman-temannya, dia hadir bersama dengan Daniel dan teman-temannya di perapian yang menyala-nyala untuk menjaga mereka yang dikasihi Tuhan supaya terhindar dari kematian. Jadi salah satu kisah dalam Alkitab yang paling baik untuk kita tetap renungkan di masa-masa sekarang ini adalah itu tentang kisah Daniel. Kita tahu bagaimana keajaiban terjadi di perapian yang menyala-nyala. Daniel dan kawan-kawannya bukan di perapian saja, di kandang singa. Daniel dan teman-temannya, Daniel di kandang singa, dan bahkan ada teman-teman Daniel di perapian yang menyala-nyala. Allah hadir di sana. Allah hadir. Jadi kalau kita hanya mengkhawatirkan wabah virus ini seolah-olah Allah tidak hadir, itu salah. Justru kita harus ingat bagaimana Daniel, bagaimana teman-teman Daniel juga terhindar dari kematian dan musibah kematian karena Allah hadir di sana. Mengapa Daniel tidak dimakan oleh singa? Karena Allah hadir di sana. Mengapa teman-teman Daniel tidak mati tidak meninggal, tidak tewas di dapur perapian yang menyala-nyala? Karena Allah hadir di sana. Itu sebabnya jangan pernah lupa, segala persoalan yang sedang terjadi ini itu akan bisa kita selesaikan kalau ada Allah hadir bersama-sama dengan kita. Akhirnya kita bisa melihat cerita perjalanan dari Alkitab ini dalam kitab Perjanjian Baru. Kita bisa mendengar satu kisah bagaimana Yesus lahir di dunia ini. Ini adalah puncak dari kehadiran Allah bersama-sama dengan manusia sejak awal yang dirindukan di Taman Eden. Kalau kita bisa melihat, menyusuri tadi perjalanan Allah dengan umatnya sejak dari Taman Eden yang sudah jatuh ke dalam dosa, bagaimana Allah rindu selalu dekat dengan berbagai macam cara. Oleh karena dosa sudah tidak lagi memungkinkan Allah dekat dengan kita secara fisik, tapi dia menggunakan banyak cara untuk bisa dekat dengan umatnya. Tapi Yesus adalah perwujudan yang benar-benar dirindukan oleh Allah dan juga umat manusia. Bagaimana Allah bisa hadir dan tinggal bersama-sama dengan manusia pada masa itu. Dia hidup seperti kita. Dia merasakan apa yang kita rasakan. Mengambil seluruh cara hidup seorang manusia seperti kita. Tidak ada satupun keadaan manusia yang terlewatkan dari pengalaman yang dia lalui sebagai seorang anak manusia di dunia ini. Yesus ingin merasakan apa yang kita rasakan. Ingin merasakan lapar, ingin merasakan penderitaan, ingin merasakan sesuatu yang kita juga rasakan di dunia ini. Dia menjadi manusia, dan semua yang kita rasakan dia juga rasakan. Bahkan ada yang dia rasakan, kesusahan yang dia rasakan, kita manusia tidak sempat merasakannya. Kemudian dalam perjalanannya, singkat cerita, kita bisa lihat bagaimana Alkitab mencatatkan satu persatu. Ketika dia setelah dalam tugas pelayanannya di dunia ini, akhirnya dia disalibkan, dia mati. Dan kita melihat bagaimana Allah membangkitkannya. Dia bangkit dari kematian dan harus naik ke surga untuk melanjutkan rencana keselamatan itu. Namun, kenaikan Yesus ke surga dari dunia ini, itu juga bukan perpisahan kita dengan Allah. Bukan menjadi catatan perpisahan. Tidak. Karena apa? Di saat dia akan meninggalkan kita, dia naik ke surga. Sebelumnya dia sudah berjanji bahwa aku akan mengutus penghibur kepada kamu. Dia mengirim Roh Kudus untuk mendampingi murid-muridnya, untuk menyertai orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus pada waktu itu. Dia mengirimkan Roh Kudus untuk mengajar dan juga menghibur setiap orang yang telah percaya kepada Yesus untuk menghadapi penderitaan dan penganiayaan di dunia pada masa itu. Jadi lihat saudara-saudara, kenaikan Yesus ke surga bukan akhir perpisahan itu, tapi justru dia tidak pernah meninggalkan kita. Roh Kudus hadir melanjutkan tugas daripada apa yang telah dimulai oleh Yesus di dunia ini pada waktu itu. Dan begitu rindunya kepada kita, dan begitu rindunya Allah untuk tetap bersama dengan kita, ada satu janji yang dia tinggalkan di dunia ini, yang dicatatkan dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ketiga. Alkitab mengatakan dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ketiga,
Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Sebelum Yesus naik ke surga, inilah kerinduan terbesarnya adalah tidak lama lagi aku akan membawa kamu ke tempatku. Ya, bagaimana satu satu perjalanan pelayanan yang dibuat oleh Allah terhadap kita umat manusia yang berdosa ini. Sekarang ini saudara-saudara, harapan terakhir tinggal satu langkah lagi. Kita hanya tinggal menunggu dia datang. Kita hanya menunggu dia datang kembali ke dunia ini, dan dia akan mewujudkan janjinya dalam Wahyu 21 ayat yang ketiga tadi. Bagaimana Allah akan berkemah di antara kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika sekarang kamu merasa hidupmu sepertinya jauh dari Tuhan, itu salah. Kalau kita merasa hidup kita hampa, seolah-olah Tuhan tidak memperhatikan hidup kita, itu salah. Kalau kita berpikir bahwa ada waktu-waktu di mana Allah menjauhkan dirinya dari kita, itu salah, itu tidak benar. Dari sejak permulaan, dari sejak Adam dan Hawa, dari sejak kejadian, waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, semua cara Tuhan lakukan supaya dia dekat dengan kita. Yang ada adalah kita yang meninggalkan Tuhan. Kita yang menjauhkan diri darinya. Allah selalu ingin dekat dengan kita. Walaupun dia tidak bisa tunjukkan fisiknya, karena memang sudah tidak mungkin lagi, oleh karena dosa ini, tidak mungkin lagi dia memperlihatkan dirinya kepada kita yang kudus, kita berdosa ini. Inilah satu kata yang pernah kita baca di dalam Perjanjian Lama, kata Immanuel. Kalau ada kita baca Immanuel dalam Perjanjian Lama, dalam kitab Yesaya dan juga kitab yang lain, kata Immanuel ini berarti Allah beserta dengan kita. Dalam Wahyu pasal 21 ayat yang pertama, lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Ayat yang keempat, dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Jadi, suasana yang dijanjikan Tuhan di dalam tempat perkemahan bersama dengan Allah itu adalah sesuatu yang tidak pernah kita rasakan di dunia ini. Bahkan Rasul Yohanes menggambarkan surga itu dengan kalimat, dia melihat bahwa laut pun tidak ada lagi. Kenapa sampai dia katakan laut pun tidak ada lagi? Karena dia waktu menulis kitab Wahyu ini, dia diasingkan di Pulau Patmos, yang merasa laut ini sebagai pemisah dia dengan orang-orang yang dia kasihi. Laut ini menjadi media yang memisahkan dia dari banyak orang yang dia sangat kasihi. Sehingga di surga itu sampai dia katakan, laut pun tidak ada lagi. Artinya tidak akan ada jarak pemisah kita dengan Allah, dengan orang-orang yang kita kasihi. Di surga itu kita akan tinggal bersama-sama dengan dia selama-lamanya. Selama-lamanya. Berapa lama selama-lamanya? Ya selama-lamanya, tidak punya akhir. Itu sebabnya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau sekarang ini kita merasa banyak pergumulan, merasa banyak kesusahan, kesedihan, ingatlah, ada satu masa di mana Allah akan menjemput kita, membawa kita ke tempatnya, supaya kita dengan dia bersama-sama tinggal di satu tempat yang tidak mungkin ada lagi perpisahan. Sementara kita di dunia ini, Yesus menguatkan hati kita melalui tulisan Rasul Paulus dalam Roma pasal 8 ayat 35, ayat 38 dan 39. Dia katakan, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Ini sudah dibuat juga dalam sebuah lagu, dan lagu-lagu yang sangat banyak menggambarkan hubungan kita dengan Allah. Siapa yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan kah? Kesesakan atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Sebab aku yakin, kata Rasul Paulus, baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita.
Tidak perlu takut. Saudara tidak boleh takut, tidak boleh takut, tidak boleh gemetar, tidak boleh khawatir. Karena apa? Sekalipun kita harus mati, jika itu mati dalam Kristus, kematian itu tidak pernah bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Karena masih ada tempat di surga untuk mempertemukan kita dengan Dia yang sudah merindukan kita hadir di sana. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, hidup kita di dunia ini boleh saja kehidupan yang tidak akan lebih baik lagi. Dunia kita ini akan semakin buruk. Alkitab sudah katakan itu. Dunia ini tidak akan semakin membaik. Dunia kita akan semakin buruk. Kita bisa melihat banyak sekarang kesusahan. Di negara-negara yang dulunya aman, tentram, di negara yang dulunya sangat berkecukupan, sekarang berkekurangan, kelaparan, kerusuhan terjadi di mana-mana. Apakah kita masih mau tinggal lama-lama di dunia yang seperti ini? Saya mau katakan tidak. Kita sudah ditunggu Yesus di surga dan kita akan masuk ke sana. Dalam tulisan Nyonya White, Kerinduan Segala Zaman, jilid 1 halaman 13 dikatakan seperti ini. Mereka akan menamakan Dia Immanuel. Mengapa kata Immanuel ini timbul atau dituliskan dalam Alkitab? Oleh karena artinya adalah Allah menyertai kita. Kehadiran Yesus di dunia ini adalah perwujudan. Kelahiran Yesus di dunia ini pada waktu itu adalah perwujudan janji Immanuel itu. Bahwa Allah berjanji akan bersama-sama dengan kita, bukan sesuatu yang bohong, bukan omong kosong, tapi Dia betul-betul hadir bersama dengan kita melalui Yesus Kristus. Dan seluruh wujud Allah itu, kemuliaan Allah itu ada dan tampak pada wajah Kristus. Ia datang untuk menyatakan terang kasih Allah, untuk menyertai kita. Karena itulah telah dinubuatkan, mereka akan menamakan Dia Immanuel. Kata Immanuel ini adalah sesuatu yang sudah dijanjikan lama oleh Allah supaya kita tinggal bersama-sama dengan Allah di dunia ini. Seperti apapun keadaan kita saat ini, keadaan yang ada di sekitar kita sekarang, di zaman kita ini, itu bukanlah rencana Allah pada mulanya. Allah punya rencana agar kedamaian, ketentraman seperti di Taman Eden pada mulanya. Itulah yang seharusnya kita nikmati. Tapi dosa itulah yang membuat segala sesuatunya menjadi kacau, menjadi berbeda yang sekarang kita rasakan. Dosa yang sudah terjadi di dunia ini membuat penderitaan kita terus akan terjadi sementara kita masih di dunia ini. Bahkan penyakit yang mematikan yang sekarang terjadi ini adalah bagian daripada apa? Akibat dosa itu sendiri. Tidak ada sejengkal tanah di dunia ini yang dapat kita temukan menjamin keamanan dan kedamaian. Kalau ada yang mengakui negaranya paling damai, paling aman, itu bohong. Karena di dunia ini tidak ada satu jengkal tanah pun yang bisa memberikan kita ketenangan dan kedamaian. Namun Allah telah membuktikan bahwa Dia tidak sedikit pun berpaling dan menjauhkan dirinya dari kita. Allah rindu dekat dengan kita, sekalipun setiap saat kita sering melarikan diri dari hadapannya. Apa yang dirasakan oleh Daud sendiri dalam Mazmur pasal 62 ayat 2 dan 3. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dialah gunung batuku dan benteng keselamatanku. Sementara kita berada di dunia ini menunggu kedatangan Yesus, menunggu keberangkatan kita ke surga, tetaplah ingat, dekat dengan Allah saja aku tenang. Sekalipun di tengah-tengah di dunia yang sedang dalam keadaan apa? Sedang dalam keadaan kacau ini. Ingatlah, Allah tetap masih memberikan satu kesempatan, pengharapan bahwa dekat dengan Allah saja kita mendapatkan ketenangan. Daud merasakan kecemasan yang luar biasa pada masa itu. Itu sebabnya dia boleh bercerita, bersaksi bahwa dekat dengan Allah saja dia tenang. Perasaan Daud mewakili perasaan kecemasan kita sekarang. Kalaupun Daud pada waktu dia menuliskan kitab tulisan dalam Mazmur ini, dia juga sedang merasakan penderitaan yang luar biasa, ketakutan yang luar biasa, ancaman nyawa, kematian. Sama seperti yang kita rasakan. Tapi dia berkata, hanya dekat Allah saja aku apa? Aku tenang. Ada saatnya di mana Allah akan mengambil sesuatu yang menghalangi kita untuk selalu dekat dengan Dia. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, saya mau menyampaikan satu kalimat ini. Satu prinsip dalam hidup kita di masa-masa sekarang ini. Jika ada sesuatu yang membuat kita terhambat, atau ada sesuatu yang menghalangi kita untuk dekat dengan Allah, Tuhan akan ambil itu. Karena Dia mau, Dia dekat dengan kita. Jika ada satu penghalang, boleh kita renung-renungkan dulu. Kita pikir-pikir dulu. Apa kira-kira yang kita miliki yang membuat, yang menjadi penghalang antara kita dengan Tuhan untuk dekat. Nah, jika ada itu, maka izinkanlah Tuhan mengambil itu.
Jangan pernah sedih. Jangan pernah sedih kehilangan harta, kehilangan jabatan, kehilangan apapun di dunia ini. Kalau memang itu menghalangi kita dekat dengan Tuhan. Jangan pernah sedih. Karena Tuhan bagi kita harusnya dekat dengan Tuhan adalah nilai yang tertinggi dari apapun di dunia ini. Itu sebabnya izinkanlah. Ada saatnya di mana Allah akan mengambil sesuatu itu yang menghalangi kita untuk selalu dekat dengan Dia. Itu sebabnya jangan pernah mempertahankan sesuatu. Boleh saja apa? Boleh saja anggota keluarga, jabatan, harta, segala sesuatu yang kita punyai. Bisa saja itu menghalangi kita untuk dekat dengan Tuhan. Kalaupun Tuhan harus ambil, biarlah Dia ambil supaya kita tidak hilang dari apa? Dari hadirat Tuhan. Berada dalam rumah Tuhan pun kita masih tetap jauh dari ini. Ada banyak orang sekarang ini yang saat ini sedang merasa kesusahan untuk datang berbakti. Padahal selama dalam keadaan normal, ketika dia berada dalam rumah kebaktian dari gereja pun, dia tidak pernah dekat dengan Tuhan. Oleh karena apa? Hati pikirannya tidak berada di gereja, tidak berada di dekat dengan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan izinkan kita sekarang tidak diizinkan untuk masuk dalam gereja. Karena berada di gereja pun percuma, kamu juga jauh dari aku. Boleh saja dia katakan seperti itu. Itu sebabnya kita bersyukur. Sekalipun kita di rumah, kita punya banyak waktu di rumah, berjam-jam kita bisa duduk, menggunakan waktu yang ada berjam-jam sepanjang hari. Bahkan saya sering menggunakan dari pagi sampai sore berjam-jam duduk di depan komputer ini untuk menyaksikan, untuk belajar firman Tuhan, untuk bersama-sama saling menguatkan satu dengan yang lain. Yang waktu masa normal itu tidak bisa kita gunakan karena kita sibuk dengan semua pekerjaan kita di luar rumah, sehingga kita lupa memiliki hubungan yang baik dengan siapa? Dengan Tuhan. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Itu sebabnya jangan pernah lupa janji Tuhan dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ketiga. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ini adalah janji Immanuel yang kita bisa tunggu, yang kita sedang harapkan saat ini. Dan setelah dia datang kembali ke dunia ini, kita akan bersama-sama dengan dia. Gambaran yang dituliskan oleh Yohanes dalam Wahyu 21 ayat yang 1. Aku melihat langit yang baru, bumi yang baru, dan laut pun tidak ada lagi. Dan ayat yang ketiga, ayat yang terakhir, Wahyu 22 ayat yang ketiga. Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Kerinduan Allah adalah Dia dekat dengan kita, tinggal bersama-sama dengan kita. Dan itu hanya bisa terwujud jika kita nanti sudah berada dalam kerajaan surga. Di dunia ini kita masih merasa boleh saja tidak dekat dengan Dia, tapi Dia selalu ingin dekat dengan kita. Itu sebabnya mulai hari ini mari kita buat janji, kita berkomitmen, Tuhan, saya mau dekat dengan Engkau setiap saat. Saya mau membuat hubungan saya lebih dekat dengan Tuhan. Keadaan yang sekarang terjadi ini tidak akan bisa memutus hubungan saya dengan Tuhan. Tidak akan bisa memisahkan saya daripada Tuhan. Itu sebabnya saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Pada malam hari ini kita sudah belajar dari satu pelajaran yang berharga. Bahwa janji Immanuel itu adalah satu janji yang paling indah dalam hidup kita. Karena apa? Bila mana Yesus datang kali yang kedua, Dia membawa kita ke dalam kerajaan surga. Kita akan tinggal bersama-sama dengan Dia di surga. Tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi kesakitan, tidak ada lagi penderitaan, tidak ada lagi kesusahan, bahkan tidak ada lagi kematian. Sama seperti yang kita paling takutkan di dunia ini, tidak akan ada lagi di sana. Karena Yesus bersama-sama dengan kita selama-lamanya, dan Dia berkemah tinggal dekat dengan kita. Inilah kebahagiaan kita sebagai umat Tuhan yang memiliki percayaan, pengharapan yang luar biasa. Ada satu pengharapan yang kita bisa tagih dari Tuhan. Kita akan masuk ke dalam kerajaan surga. Mari kita siapkan hati kita, siapkan diri kita, keluarga kita, agar semua ikut masuk ke dalam kerajaan surga. Di dunia ini bukanlah tempat kita. Dunia ini bukanlah tempat yang menyenangkan bagi kita. Itu sebabnya, persiapkan dirimu. Tidak lama lagi, Yesus akan datang, dan kita akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Semoga saudara-saudara dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dalam keadaan sukacita, menyambut hari Sabat yang kudus ini. Tuhan memberkati kita semua. Selamat Sabat. Terima kasih dengan sharing Pendeta Victor tadi. Sekarang mari kita nyanyi lagu penutup
hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Terima kasih karena bersama dengan saya dalam acara Vespa Online. Jangan lupa besok pada masa jam 10.30 pagi. Itu saja, selamat malam, happy Sabat. seluruh isi